Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas keimanan dan mewafatkan kita di atas keimanan. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang beberapa prinsip kehidupan manusia. Ya, ada orang-orang yang sibuk dengan urusan dunianya, ada orang-orang yang sibuk memperhatikan urusan akhiratnya. Kita akan bahas di halaman 62 Al-Faslu Tasi An-Nadhariyatul Madiyah lil Hayati wa Mafasidu Hadhihin Nadhariyah, yaitu teori-teori tentang ekonomi atau pandangan-pandangan manusia tentang kehidupan, ya, materialistis lil hayati, dan rusaknya tentang pandangan seperti ini. Maksudnya ya sibuk dengan urusan ekonomi saja. An-nadhariyatul madiyah lil hayat, pandangan yang berkaitan dengan materi, pandangan yang berkaitan dengan materi untuk hidup, yaitu yang menjadi prioritas mereka itu adalah bagaimana bisa jadi orang kaya, bagaimana bisa jadi negara maju, bagaimana bisa menjadi negara paling modern dibandingkan negara-negara yang lain. Wa mafasidu hadhihi nadhariyah, dan rusaknya pandangan ini yang kita bahas. Hunaka nadharatani lil hayat. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di sini ada dua pandangan manusia tentang kehidupan. Ada dua pandangan manusia tentang kehidupan, tentang hidup ini. Nadharatu madiyah lil hayat wa nadharatu sahihah, yaitu ada orang yang sibuk dengan materi saja untuk kehidupan ini. Ya, yang menjadi standar mereka itu adalah kalau negara itu adalah negara yang kaya, negara yang punya banyak materi, maka inilah yang terbaik. Ini yang menjadi standar mereka dalam melihat terbaik atau tidak terbaiknya, yaitu pandangan yang berkaitan dengan materi saja, atau kita katakan materialistis. Dan yang kedua, wa nadhratu sahihah, pandangan yang benar. Walikulli min nadharatain atharuha, dan di antara kedua pandangan ini ada pengaruhnya. Di antara dua teori ini ada pengaruhnya, yaitu teori materialistis dan teori akhirat, ada pengaruhnya. Fanadharatul madiyah lil hayati ma'naha, teori materialistis. Kita akan bahas teori materialistis dulu, yaitu pandangan manusia tentang hidup yang melulu hanya harta. Ayakuna tafkirul insan maksurun fit tahsili maladhatihil ajilah. Ya, pikiran manusia itu hanya terbatas kepada apa yang mereka inginkan dari sebuah kenikmatan dengan segera. Jadi pandangan manusia itu hanya terbatas dari sesuatu yang mereka dapatkan kenikmatan.
mereka bisa senang, hidup mereka bisa bisa kaya raya dan yang lainnya dengan cepat. Dengan cepat. Nah, wa yakuna amaluhu mahsuran fi nitaqi dzalik. Dan umumnya pekerjaan-pekerjaan mereka, apa yang mereka usahakan itu sebatas dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka sibuk dengan bagaimana caranya untuk mendapatkan kaya, bagaimana caranya untuk menjadi orang kaya, bagaimana caranya untuk menjadi negara yang kaya dan yang lainnya. Sehingga amal-amal pekerjaan mereka itu hanya terbatas pada apa yang mereka bicarakan saja. Pada bagaimana jadi orang kaya, bagaimana jadi negara kaya, bagaimana ya, amal mereka hanya terbatas pada ini. Fala yatajawazu tafkiruhu ma wara'u dzalika minal awaqib. Mereka tidak sampai, pikiran mereka itu tidak sampai apa yang akan terjadi jika mereka hanya sibukkan dengan urusan itu. Enggak sampai ke sana pikiran mereka. Nah, apa yang akan terjadi? Bagaimana akhirat mereka enggak pikirkan sampai ke sana. Wala ya'malu lahu. Dan bahkan mereka enggak ada amalan-amalan untuk akhirat karena pikiran mereka hanya terbatas pada dunia. Wala yahtamu bi sya'ni. Mereka tidak fokuskan, mereka tidak pentingkan urusan akhirat. Wala ya'lamu anna Allah ja'ala hadhil hayatid dunya hayatad dunya mazra'ah lil akhirah. Mereka enggak menyadari, ya, mereka enggak mengetahui Allah Subhanahu wa taala membuat dunia ini untuk ladang, sebagai ladang untuk akhirat. Nah, mereka enggak sadari itu. Mereka enggak enggak ngerti kalau dunia ini dijadikan untuk ladang akhirat. Hidup kita itu bukan hanya untuk dunia saja, bukan sekedar mencari-cari harta, mencari-cari dunia dan yang lainnya. Faja'ala dunya dar amal. Allah jadikan dunia ini sebagai darul amal, sebagai tempat untuk beramal, tempat untuk bekerja, bukan sibuk untuk mencari-cari harta. Wa ja'ala al-akhirah darul jaza. Dan Allah jadikan akhirat itu adalah sebagai tempat balasan, kampung pembalasan. Siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang baik, maka dia akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Faman istaghala dunyahu bil amali salih rabaha darain. Nah, siapa saja yang sibuk di dunia ini dengan amalan-amalan yang saleh, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di dua tempat, bahkan di dua tempat, bukan hanya di akhirat saja, dunia juga dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa man dhaya'a dunyahu dha'at akhiratuhu. Namun barang siapa yang merusak dunianya, yang mencabik-cabik dunianya, maka akhiratnya juga rusak. Bisa saja dunianya dia dapatkan, nah, dunia dia dapatkan, tapi akhirat dia tidak akan dapatkan. Siapa yang merusak dunianya, yang disuruh dia beramal di dunia ini, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia rusak dengan cara apa? Dengan cara dia sibukkan dirinya dengan bekerja, mencari harta, mencari kekayaan, sehingga dia lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dia mengoyak-ngoyak urusan dunianya, hingga Allah mengoyak-ngoyak urusan akhiratnya. Allah enggak akan beri pahala bagi dia. Allah enggak akan masukkan dia ke dalam surga. Bisa saja dia mendapatkan apa yang dia inginkan ketika di dunia. Dia banting tulang, dia kerja dari pagi sampai malam, enggak tahu waktu salat, enggak tahu waktu ngaji, enggak tahu waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia sibukkan urusannya hanya untuk dunia. Ya, bisa dia dapatkan, mungkin sejak Allah kasih dunia sama dia. Allah buat dia menjadi orang kaya, Allah buat dia menjadi orang yang banyak harta, dan bahkan ketika Allah berikan harta-harta tersebut kepada dia, ini bukanlah sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada dia agar dia terlebih tersibukkan dengan urusan dunia dia. Allah kasih dia harta yang berlimpah ruah, sehingga semakin sibuk dia dengan urusan dunia dia, semakin sibuk dia menghitung-hitung hartanya. Ketika dia semakin sibuk, dia lupa lagi akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dan rugilah akhiratnya. Ya, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Hajj ayat 11, khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ya, mereka rugi dunianya dan akhiratnya, dan itu adalah kerugian yang nyata. Nah, ada orang yang sibuk pontang-panting, banting tulang dari pagi sampai malam, cari uang, cari harta, tapi ternyata Allah takdirkan dia memang hidup susah. Akhirnya dua-dua dia rugi di dunia, rugi di akhirat. Nah, tentu ini adalah satu pemikiran yang
banyak sekali terjadi pada manusia yang dia sibukkan mencari harta di dunia ini. Sedangkan hidupnya hendaklah meningkat, hidupnya tetap dalam kondisi yang sederhana. Maka alangkah baiknya bagi dia tatkala dia berusaha untuk mencari harta, namun dia tidak melupakan akhiratnya. Bahkan akhirat adalah nomor satu dibandingkan urusan dunia. Fallahu lam yakhluq hadhihi dunya abatha. Allah enggak ciptakan bumi ini, Allah enggak ciptakan dunia ini sia-sia begitu saja. Enggak. Ya, bal khalaqa li hikmah 'azimah. Allah ciptakan dunia ini untuk hikmah yang besar. Untuk hikmah yang besar. Apa itu hikmahnya? Allah katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah ciptakan yang hidup dan yang mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian mana di antara kalian amalnya yang paling terbaik. Jadi Allah ciptakan kita di dunia ini bukan hanya untuk sekedar mencari harta, mencari uang, mencari ini, tapi Allah hidupkan kita di dunia ini untuk menguji kita, siapa di antara kita amalnya terbaik untuk akhirat. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas permukaan bumi ini sebagai perhiasan untuk dia, untuknya. Ya, harta-harta benda yang kita cari, semua yang kita dapatkan, materi-materi kehidupan dunia ini, untuk apa? Allah jadikan itu semua linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji kita, menguji mereka siapa di antara mereka amalnya yang paling baik. Maka tatkala kita mendapatkan harta, kita bekerja, kita mendapatkan harta yang sangat banyak, jangan lupa ternyata ada di antara harta kita itu yang harus kita sedekahkan, ada di antara harta kita itu yang harus kita sumbangkan, ada di antara harta kita tersebut yang harus kita berikan kepada orang lain. Fungsinya itu untuk apa? Untuk membuat diri kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya. Berapa banyak uang yang kita dapatkan dalam satu hari? Berapa banyak uang yang kita dapatkan dalam satu pekan? Berapa banyak uang yang kita dapatkan dalam satu bulan? Kenapa kita tidak mau mengeluarkannya untuk pembangunan masjid, untuk saudara-saudara kita yang miskin, untuk orang-orang yang tertimpa musibah dan yang lainnya? Kenapa kita tidak berikan itu semuanya? Ya, jangan sibukkan hanya untuk mencari harta. Aujada subhanahu fi hadhil hayati minal mata'il ajilah wa zinata dhahirah minal amwali wal auladi wal jadi wa sultani wa sairil mustaldati ma la ya'lamuhu illallah. Allah jadikan kehidupan dunia ini dari permainan-permainan, dari kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara, yang sifatnya segera, dari perhiasan-perhiasan yang terlihat, materi-materi yang bisa kita lihat, perhiasan yang bisa kita lihat seperti harta, anak, kekuasaan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Allah jadikan itu semuanya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahuinya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa minan nasi wa humul aktsar man qasara nadharahu ala dhahiriha wa mafatiniha. Ada sebagian orang yang pandangannya, pusat perhatiannya hanya tertuju pada materi-materi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini saja. Pandangannya hanya tertuju kepada bagaimana caranya dia bisa menjadi orang kaya, bagaimana caranya dia bisa menjadi orang besar, bagaimana caranya dia bisa menjadi orang hebat di muka bumi ini. Dan wa mata'an nafsahu biha wa lam yata'ammal fi sirriha, dan dia sibukkan dirinya, urusan itu dengan kehidupan dunia, dengan kesenangan dunia, namun dia tidak menyadari akan pengaruh buruknya. Fanshaghala bitahsiliha wa jam'iha wa tamattu'i biha 'anil amali lima ba'daha, dan dia disibukkan dengan usaha-usaha dengan mengumpulkan materi-materi dunia tersebut, mengumpulkan kesenangan-kesenangan dunia, melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan itu. Bal ankara an yakuna hunaka hayata ghairiha kama qala Allah taala. Bahkan dia
ada kesan seolah-olah seperti mengingkari kehidupan yang lain. Ya, seperti ada kesan kalau dia itu mengingkari kehidupan yang lain karena dia sibuk dengan urusan dunia, seolah-olah dia nggak mikir kalau ada hidup yang lain di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-An'am ayat 29, wa qalu inna hiya illa hayatud dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Nah, ini perkataan orang kafir. Orang kafir mengatakan, dia mengatakan in hiya illa hayatuna dunya. Inilah dia kehidupan dunia. Ya, inilah dia hidup kami. Inilah dia surga kami, kata mereka. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kan enggak akan, setelah mati ya enggak akan dibangkitkan lagi. Jadi hidup itu hanya sekali. Nikmatilah hidup itu. Ya, ini perkataan-perkataan mereka. Nikmatilah hidup itu. Hidup itu cuma sekali. Ya, jangan sia-siakan. Ya, ngapain kita sibuk-sibuk beribadah? Senang-senangilah hidup kita di dunia ini. Toh cuma sekali. Kita enggak, kalau setelah mati enggak akan dibangkitkan lagi. Ini pikiran-pikiran dari orang-orang kafir, dan ini terkadang banyak yang terpengaruh, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan pemikiran ini, sehingga apa? Mereka sibukkan dengan urusan dunia, mereka lupa dengan akhirat mereka. Wa qad tawa'ada Allah Ta'ala min hadhihi an-nadharati lil hayat. Faqala Ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang modelnya seperti ini, yang pemikirannya itu hanya sibuk dengan urusan dunia. Allah ancam mereka dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 7 dan ayat 8. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yaitu yang dia mengira kalau dia itu tidak akan mati dan dia tidak akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dibangkitkan di akhirat. Mereka mengira hidup mereka itu hanya sekedar di dunia, waradu bil hayati dunia, dan mereka ridho dengan kehidupan dunia, dan mereka tenang dengan kehidupan dunia tersebut, dan mereka lupa dengan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Tempat mereka itu adalah di neraka atas apa yang telah mereka usahakan di dunia ini. Tempat mereka itu di neraka, yaitu karena amal yang mereka kerjakan di dunia ini, yang mereka sibukkan dengan urusan dunia. Demikian juga Allah katakan di dalam surah Hud ayat 15 dan 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia ini, maka kami palingkan amalnya kepada itu semua, dan mereka enggak akan dirugikan. Nah, siapa yang sibuk dengan urusan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih kepada dia. Allah kasih sama dia. Berapa yang dia inginkan dunia, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah dia menjadi orang kaya, Allah kasih sama dia. Tapi apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Namun mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat nanti, illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan, amal-amal yang telah mereka kerjakan, dan batillah terhadap apa yang telah mereka amalkan. Nah, ini dia. Kemudian wa hadzal wa'id yashmulu ashabu hadhihi an-nadrah, yashmulu ashab hadhihi an-nadrah, sawa'un kanu minal ladzina ya'maluna 'amalal akhirah yuriduna bil hayatid dunya kal munafiqin wal mira'in bi a'malihim aw kanu minal kuffar alladzina la yu'minuna bi ba'thi wala hisabi ka hali ahli jahiliyah wal madahib al hadamah min ar-ra'sumaliyah wa syuyu'iyah wa ilmaniyah al ilhadiyah. Ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut ini meliputi orang-orang yang pandangannya itu hanya dunia saja. Baik dia itu seorang yang muslim, bukan muslim, dia seorang yang sibuk dengan amalan-amalan akhirat tapi tujuannya hanya untuk mencari dunia, seperti orang munafik. Ya, mereka sibuk dengan amalan-amalan akhirat tapi hakikatnya mereka itu tujuannya untuk mencari dunia. Atau orang yang riya dengan amalan-amalan mereka. Ya, mereka seolah-olah rajin ibadah tapi tujuannya itu hanya untuk cari uang, untuk cari duit. Aw kaunu minal kuffaril ladzina la yu'minuna bi ba'thi wala hisab, atau
orang-orang kafir yang mereka tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan hari berbangkit, tidak beriman dengan hisab, seperti orang-orang jahiliyah dan orang kelompok-kelompok kufar yang sesat, yang madhab-madhab yang hancur, sistem-sistem yang dibuat oleh kelompok kufar seperti kapitalis atau seperti sekuler atau dan yang lain-lainnya. Ya, ulaika lam ya'rifu qadral hayati wala ta'du nadratahum biha an takuna kanadral bahaim. Mereka sebenarnya tidak mengetahui batasan kehidupan mereka, dan hakikatnya mereka itu, pandangan mereka itu seperti pandangan binatang. Balhum adol sabila, bahkan lebih parah lagi. Ya, hakikatnya mereka seperti binatang. Kenapa? Binatang Allah ciptakan di dunia ini tujuannya itu untuk cari makan, untuk hidup saja, untuk senang. Ya, dia nggak terfikir akan ibadah, dia nggak terfikir akan hari akhirat. Nah, ketika hidup seseorang itu hanya untuk dunia saja, dia nggak lebih seperti binatang, bahkan lebih parah lagi. Kenapa? Li'annahum alghaw uqulahum wa sakharu taqatahum wa dhayya'u awqatahum fima la yabqa lahum wa la yabqun wa la ya'maluna limasirihim alladhina yantadhiruhum wa la budda lahum minhu. Karena mereka sibukkan akal-akal mereka, mereka sibukkan kemampuan mereka, mereka habiskan waktu mereka dengan sesuatu yang sebenarnya tidak akan memberikan sesuatu yang sebenarnya la ya baqalahum, yang tidak akan kekal, ya, tidak akan kekal dan tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka melakukan amal untuk sesuatu dan mereka tidak melakukan amal untuk sesuatu yang memang harus mereka jalani nanti. Ya, lam ya'malu limasirihim alladhi yantadiruhum wala budda lahum minhu. Mereka tidak beramal untuk akhirat, untuk tempat yang mereka pasti akan jalani di situ. Wal bahaim laisa laha masir. Sedangkan binatang itu enggak ada tempat kembali. Dia enggak akan masuk surga dan dia enggak akan masuk neraka. Yantadiruha, enggak ada tempat kembali yang mereka tunggu. Walaisa laha uqul. Mereka juga enggak punya akal untuk berpikir. Beda dengan manusia. Nah, ketika manusia tersebut enggak menyibukkan akalnya, enggak menyibukkan pikirnya dengan akhirat, maka mereka sama seperti binatang, bahkan lebih parah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Furqan, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qiluna innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Allah katakan, apakah mereka mengira bahwa kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mendengar atau orang-orang yang berakal? Maksudnya, apakah mereka kira itu mereka itu orang-orang pintar? Inhum illa kal an'am. Maka Allah bantah dengan mengatakan tidak, melainkan mereka itu seperti binatang, bahkan lebih parah lagi. Wa qad wasafallahu ahla hadhihi nadrah bi adamil ilm. Bahkan Allah sifatkan orang-orang yang pandangannya hanya sibuk dunia saja, Allah sifatkan dia dengan sebenarnya dia tidak punya ilmu. Allah katakan di dalam surah Rum ayat 6 dan 7, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia itu enggak tahu, enggak punya ilmu. Ya'lamuna zahiran min hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu urusan dunia, tapi urusan akhirat mereka tidak tahu, mereka lalai. Fahum wa in kanu alal khibrah fil mukhtara'at was sina'at fahum juhal la yastahiquna an yusafu bil ilm. Meskipun mereka di dunia ini adalah orang-orang yang terpandang, punya titel, punya gelar, penemu, dikatakan sebagai ilmuwan dan yang lain, namun hakikatnya mereka adalah orang-orang jahil. Mereka adalah orang-orang jahil yang tidak pantas disematkan kepada mereka ilmu, tidak pantas diberi gelar ilmuwan. Lianna ilmahum lam yatajawazu zahiral hayatid dunya, karena ilmu mereka itu hanya sebatas kehidupan dunia. Wa hada ilmun naqis, dan ini adalah kurang, ini adalah sesuatu yang minim. La yastahiqu ashabahu an yutlaq alaihim hadzal wasfi syarif. Sesuatu yang tidak bisa kita katakan bermanfaat kalau hanya sibuk dengan urusan dunia, kalau hanya tahu dengan ilmu dunia. Ya. Hada ilmun naqis, ini ilmu yang kurang, kata beliau, yang
pelakunya, orang yang sibuk dengan urusan dunia ini, tidak pantas diberikan sifat alim, sifat orang yang berilmu. Sebagaimana mereka mengatakan ulama, ya mereka itu adalah ulama, mereka itu adalah ilmuwan, mereka itu adalah orang-orang pintar dan yang lainnya. Gak boleh kita sematkan kalimat ulama kepada mereka, kalimat orang yang berilmu kepada mereka. Kenapa? Karena kalimat orang yang berilmu ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mengenal Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Nah, Allah katakan langsung di dalam ayat ini, yang namanya orang-orang yang berilmu itu adalah yang takut kepada Allah. Jadi meskipun mereka dikatakan sebagai orang berilmu, ilmuwan, pintar dalam pekerjaan ini dan itu, maka hakikatnya mereka adalah orang jahil ketika mereka tidak takut kepada Allah, ketika mereka tidak memperhatikan masalah akhirat mereka. Nah, demikian. Wa minan nadral madiyah lil hayatud dunya ma dzakarahu fi qissati Qarun wa ma atahu Allahu minal kunuz. Nah, di antara contoh orang-orang yang sibuk dengan materi dunia, materialistis, itu adalah seperti yang Allah sebutkan tentang kisah Qarun dan apa saja yang Allah berikan kepada Qarun. Allah katakan di dalam surah Al-Qasas ayat 79, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hadzin wa 'adzim. Allah katakan, dan keluarlah Qarun kepada kaumnya, ala qaumi fi zinatihi, dengan berbagai macam perhiasannya, dengan hartanya. Qala alladziina yuriduna hayatad dunya, maka orang-orang yang melihat Qarun yang mereka menginginkan kehidupan dunia, maka mereka mengatakan, kenapa kita tidak diberikan sebagaimana Qarun diberikan dari harta-harta ini? Sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Jadi orang kafir mengatakan Qarun adalah orang beruntung, padahal di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala Qarun adalah orang yang celaka. Dan mereka berangan-angan untuk bisa seperti Qarun. Mereka berangan-angan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang besar, harta-harta, materi-materi dunia tersebut. Dan kondisi inilah yang kita dapatkan di berbagai macam negara-negara kafir yang ada di zaman sekarang ini. Mereka beranggapan negara yang paling maju dengan perkembangan ekonomi yang luar biasa, maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, negara yang beruntung. Adapun negara yang tidak maju, ya negara yang sibuk ibadah, ini bukanlah negara yang beruntung. Inilah pandangan orang yang ada di zaman sekarang ini, dan ini adalah pandangan yang keliru. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan kita lanjutkan ke pandangan yang berikutnya di pertemuan yang berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.